Prof. Felis pernah dengar nih ada yang namanya sustainable diet. Nah, apakah itu termasuk plant-based diet, Prof? Ya, pada prinsipnya masuk sustainable diet, tapi ada tambahan tujuannya tidak hanya soal kesehatan ya. Bagaimana seseorang juga mempertimbangkan apa yang dia makan itu turut berkontribusi pada lingkungan dengan memilih makanan-makanan yang menghasilkan emisi yang rendah, mencoba minimalkan makanan-makanan yang emisinya besar. Jadi dalam berbagai penelitian menunjukkan kalau panganan tadi kita kelompokkan ada daging-dagingan, daging beneran maksudnya, daging, ikan, telur, susu, kemudian makanan pokok, sayur, buah, apalagi air minum, herbal gitu ya. Nah ternyata itu yang paling banyak menghasilkan emisi itu pada kelompok daging-dagingan tadi, terutama daging dari ruminansia yang di dunia ini banyaknya kan dari sapi dan juga dari babi ya. Nah jadi dianjurkan untuk membatasi. Bahkan buat kelompok yang ekstrim mereka sampai meniadakan, makanya lahirlah pescetarian ya, makan ikan ya. Kemudian Mediterranean diet juga banyak kan ikan. Iya, Nordic juga banyak ikan, Nordic diet. Dan apa yang terjadi kita bicarakan misalnya tadi jenis vegetarian, lacto-ovo, lacto-vegetarian itu juga kan meminimize tadi yang dari ruminansia, ternak berkaki 4 daging merah dan ya kalau babi kan dagingnya putih tapi tetap masuk dalam ternak ruminansia tadi ya. Nah, dianjurkan kalau kita tadi memilih makanan-makanan dengan sedikit emisinya, maka tentunya kontribusi pada perubahan iklim yang semakin meningkat suhunya selama 50 tahun terakhir, bahkan 100 tahun terakhir katanya udah sekitar 1 derajat ya rata-rata. Udah makin panas ya, Prof. Makin panas. Nah, jadi tidak hanya soal tadi untuk hidup sehat, tapi mari loh kita care untuk lingkungan. Kalau kita habisin sekarang semua dengan banyak makan yang menghasilkan emisi besar, degradasi lingkungan, nanti gimana anak cucu kita? Wah, sampai dibayangkan begitu ya. Nanti mereka nggak kebagian makan, penduduk makin banyak. Ayo dong. Nah, kira-kira gitulah. Dan itu basisnya saintifik. Ya, kelompok apa namanya? International Institute for Environmental Development dan Oxford ya, Harvard University, ada puluhan orang expert ya, ada puluhan pakar di dalam bagaimana mengkaji itu, kemudian come up keluar dengan suatu rekomendasi perlunya ada sustainable diet. Bahkan akhir-akhir ini disebut sustainable healthy diet gitu ya. Jadi diet yang healthy yang juga mempertimbangkan tentang keberlanjutan. Keberlanjutan apa? Keberlanjutan satu, supaya lingkungan yang tersedia, tadi kan lingkungan itu menentukan makanan kita ya. Kalau lingkungannya rusak tentu terganggu penyediaan makanan untuk kita. Kemudian berkelanjutan dalam arti supaya anak cucu generasi berikutnya masih kebagian ya makan yang cukup, tidak saling berkelahi karena berebut makanan suatu saat nanti karena sulit. Tapi sekarang teknologi luar biasa. Pernah dengar nggak, Vel? Daging buatan. Imitasi. Daging tiruan ya. Bahkan kalau dulu daging tiruan itu kan dari kacang-kacangan. Kedelai. Sekarang bisa dibuat dengan mikroba di lab kan. Ya, jadi Iptek ke depan luar biasa ya, merespon bagaimana permasalahan yang dihadapi manusia dan mencoba memberikan solusi. Meskipun kendalanya sekarang konon masih mahal ya, daging tiruan yang dari mikroba tadi. Kalau daging tiruan yang dari kedelai sih relatif nggak terlalu mahal ya. Iya, cuma mengambil mungkin tekstur ya yang mirip-mirip. Ya, ini akhirnya gastronominya ya. Gimana kuliner dikembangkan. Ya, pernah masuk nggak di Bogor ada restoran? Dulu ada di Sukasari ya, restoran vegetarian. Itu luar biasa ternyata cara ngolahnya. Kerasa seakan-akan saya pikir makan sate, makan daging sapi, tapi ternyata itu dari kacang-kacangan. Sayang sekali sekarang sedang pandemi ya, Prof. Jadi nggak bisa coba dine in gitu.
Oke, baik Prof. Tadi plant-based diet nih banyak ya Prof jenis-jenisnya, tapi kan kita nggak bisa asal kasih informasi aja nih Prof, pasti ada dong bukti-bukti ilmiahnya. Nah, Ya, kira-kira apa aja sih Prof bukti-bukti ilmiah tentang plant-based diet ini? ya nggak bisa dipukul rata sih ya. Hmm. Pertama karena ini banyak penelitian itu hanya fokus misalnya kepada vegetarian membanding dengan vegan. Dan memang menunjukkan bahwa vegetarian selagi tadi di kunci kedua kan aman ya, nggak tercemar oleh bakteri patogen. Meskipun tadi ini makanan sudah plant-based diet, tapi kalau tercemar oleh patogen tentu juga ganggu. Jadi asumsinya bahwa dimakan dengan jumlah jenis yang cukup aman itu betul ya, meningkatkan upaya kita untuk mengendalikan berbagai penyakit, mencegah diabetes, mencegah jantung koroner, mencegah Hipertensi. iya begitu, banyak buktinya. Vegetarian, plant-based diet ini kan tadi banyak ya, ada vegetarian, kemudian ada pescetarian juga seperti orang Eskimo itu kan, suku Yang yang ada di daerah kutub sana. Kebiasaan mereka kan makan ikan. Justru mereka minimal sekali kejadian jantung koroner dan stroke ya di kalangan mereka, yang oleh peneliti menunjukkan oh dia banyak makan ikan, banyak omega 3-nya, dan ternyata juga darahnya juga bagus, encer, sehingga minimal risiko penyumbatan, nggak seperti orang-orang yang western diet yang mereka gunakan. Juga Mediterranean itu buktinya udah puluhan tahun ya, udah kayak setengah abad ini, ratusan bukti Mediterranean diet itu powerful banget gitu. Makanya termasuk yang terbaik ya Prof ya. Ya, paling yang itu dianjurkan. oleh news Health News and World Report ya. Ya. Ya, itu dinilai oleh 24 pakar sebagai salah diet yang terbaik ya. Nah, Prof, terkait sustainable diet nih Prof yang tadi sempat Felis tanya. Kan kalau di Indonesia tuh ada yang namanya gizi seimbang. Nah, apakah gizi seimbang ini termasuk sustainable diet? Ya, pertama di gizi seimbang itu kan ada pangan hewaninya dan memang tidak dibatasi mau makan hewani yang mana. Jadi selagi kita melakukan diet gizi seimbang, minimum tadi makan dagingnya, terutama tadi daging ruminansia, daging sapi, apalagi di kita kambing, kerbau ya. Tapi kalau kambing itu lebih rendah emisinya dibanding sapi. Sapi yang paling tinggi di antara sekian ternak dari hasil kajian yang ditunjukkan oleh teman-teman lingkungan yang mengkaji itu ya. Jadi bisa dijadikan sustainable diet as long as, nah ini masalah as long as ini, selagi ya tadi diminimize komponen dagingnya. Tapi tentunya tidak berarti kalau kita kurangi daging terus kita makan nasi yang banyak. Nah ini kan jadi nggak healthy jadinya. Jadi tetap apa yang banyak di kita yang emisinya lebih rendah ya ikan untuk tergantikan. Kemudian ada tempe, ada tahu dari kacang-kacangan, ada telur. Ya telur emisinya lebih rendah dibanding tadi ternak berkaki 4 atau tadi sapi. Jadi bisa, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tidak kalau tadi orang gizi seimbangnya yang 20, yang seperempat tadi kan itu piringnya, isi piringku, yang seperempat tadi dimakan daging semua, ya nggak bisa jadi plant-based diet. Nggak bisa sustainable diet jadi ini. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang plant-based diet nih Prof. Ya. Kenapa sih makin hari nih plant-based diet makin populer? Ya, pertama itu tadi bukti-bukti, karena ada mulai tadi kajian yang di Mediterranean diet, ada lagi yang Nordic diet yang juga banyak makan ikan salmon ya di daerah Denmark, Norwegia sana. Kemudian juga aneka buah yang disebut dengan aneka berry ya. Ada berry yang ungu, yang biru, yang merah, strawberry itu namanya ya. Nah, juga berbagai jenis umbi. Umbi itu juga ada warna-warni loh. Kalau di kita umbi ini yang warna-warni hanya ubi jalar sama wortel ya. Ada ubi ungu. Ubi ungu ada ya 3 ya. Nah, di sana ada beet ya. Kan ubi ungu di kita juga konon katanya ubi Jepang ya, berarti nggak asli ya, didatangkan kemudian dikembangkan. Kalau mereka beet itu ada beet ungu, ada beet merah, ya di samping wortel juga. Jadi
ada keunikan di masing-masing begitu. Oke Prof, dari selain bukti-bukti yang disampaikan tadi nih Prof, ada nggak sih alasan lain kenapa plant-based diet ini makin populer? Kan banyak nih ya diet-diet yang sebenarnya banyak juga bukti ilmiahnya tapi kurang populer nih Prof. Betul, jadi ada sih alasan lain ya, di samping tadi bukti-bukti ilmiah, bahkan dia teruji secara budaya. Seperti Nordic diet, Mediterranean diet, sebenarnya Asian diet, termasuk gizi seimbang kita sebenarnya terbukti secara budaya. Udah turun-temurun gitu ya, berabad-abad dilakukan. Sehingga dari sisi lidah, cita rasa itu kan jadi pas secara turun-temurun. Kemudian yang ketiga, karena terlibat berbagai tokoh, pakar, dan selebriti yang mempromosikan. Di mana mereka ini kan jadi influencer ya. Coba aja kita lihat di berbagai, seperti kalau di Amerika misalnya. Jadi Profesor Campbell itu ikut mempromosikan, bahkan dia buat orang yang ingin ikuti pelatihan bagaimana plant-based diet itu ada di online, bisa kita lihat bagaimana beliau mempromosikan ya. Kemudian kelompok-kelompok sustainable development, sustainable diet itu sebenarnya dia juga mempromosikan plant-based diet yang ditambah dengan less emisi tadi. Itu luar biasa, ratusan pakar di dalamnya yang hampir setiap tahun mereka menghasilkan hasil-hasil riset pembuktian di jurnal-jurnal ilmiah yang keren gitu ya, secara internasional namanya masuk dalam level tertinggi Q1 gitu. Kemudian juga dari selebriti, dari pakar, mereka juga aktif di media sosial. Ya, bukan hanya ketika jumpa pers, bukan hanya ketika dia diliput wartawan, tapi juga di berbagai media sosial mereka, influencer ini ikut mempromosikan. Kenapa mereka promosikan? Mungkin karena mereka merasa manfaat gitu ya. Nah, tinggal kita memilih dari sekian banyak ya jenis-jenis plant-based diet tadi. Ada vegetarian, ada pescetarian, ada fruitarian, ada the Asian diet, ada Mediterranean, ada Nordic, ada flexitarian, ada gizi seimbang atau balance diet ya, dan lain sebagainya tadi, termasuk vegan yang ekstrim. Itu karena ada merasakan manfaat ya, sehingga mereka komunikasikan di berbagai, sekarang juga media sosial tambah populer kan, dulu kan nggak ada. Jadi kenapa tambah populer juga karena eksistensi dari sistem online yang semakin meluas gitu. Oke, baik Prof. Terima kasih ya Prof, hari ini tuh banyak banget insight yang saya dapatkan. Nah, mungkin juga sahabat sehat juga merasakan manfaat yang sama ya tentunya. Terima kasih banyak Prof atas waktunya hari ini. Sama-sama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.